Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Wenda, tukang ayam yang sok tahu. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik semua dan sedang bahagia semua. Hidup di kota besar adalah satu keniscayaan di mana kita harus siap dengan segala macam gangguannya, terutama di jalan raya, yaitu dengan hiruk pikuknya kendaraan, di mana kita sering terganggu oleh suara deru mobil, deru mesin mobil, motor, dan segala macam, terutama oleh klakson. Nah, bicara dengan klakson ini, klakson kadang-kadang membuat kita jadi risih, karena klakson sepertinya mampu mengintimidasi kita ya, untuk hidup tidak tenang. Kadang-kadang tidak ngerti, ada beberapa pengendara yang tidak mengerti tentang kegunaan klakson gitu. Dia menggigit dengan keras, dengan semau-maunya, dan ini merupakan intimidasi ya. Jadi orang yang mendengar klakson itu menjadi stres dan konsentrasinya terganggu untuk mengemudikan kendaraan. Nah, klakson ini sebetulnya adalah istilah, dan ternyata istilah tersebut diambil dari sebuah merek dagang yang bernama klakson. Klakson dengan X, klakson, bukan S tapi klakson awalnya. Nah, bicara komponen klakson, rasa-rasanya memang wajib ada di setiap kendaraan karena berguna untuk memberi tanda bahwa ada kendaraan yang akan lewat. Jadi kalau bicara tentang sejarahnya, paten dari klakson ini dibuat oleh Miller Reese Hutchison pada tahun 1908. Namun yang memberikan nama klakson ini adalah Franklin Caleb Lovell Junior yang menggunakan basis bahasa Yunani, yaitu klazo, yang artinya jeritan. Nah, pada tahun 1908 klakson mulai menjual dan memasang produknya di sepeda dan di mobil. Bunyi klakson itu juga sebetulnya sudah diatur dalam sebuah aturan tertulis yang sudah diatur oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh para produsen kendaraan. Ini artinya selain tidak boleh sembarangan membunyikan klakson, kita juga tidak boleh sembarangan mengganti klakson dengan bunyi yang terlalu keras sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Di laman situs resmi Kemenhub atau Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, aturan tersebut berbunyi agar tidak menimbulkan polusi suara. Kekuatan bunyinya pun harus sesuai dengan aturan itu diatur ya. Paling rendah itu 83 desibel dan paling tinggi yaitu 118 desibel. Aturan ini terdapat dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yaitu pasal 69. Di situ tertulis di situs web tersebut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga ingat fungsikan klakson secara bijak. Jadi mengingatkan bahwa penggunaan klakson ini harus secara bijak. Nah, tepatnya pada bagian kelima pasal 71 ada beberapa hal yang boleh dan dilarang terkait fitur isyarat bunyi. Berikut etika penggunaan klakson pada pasal 71-nya. 1. Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila A. Diperlukan untuk keselamatan lalu lintas. B. Melewati kendaraan bermotor lainnya. Kedua, isyarat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang digunakan oleh pengemudi, yaitu
pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu, misalnya tempat-tempat dekat rumah sakit, perkantoran, atau tempat yang membutuhkan suasana hening. Di situ ada rambu-rambu tanda trompet, itu tidak boleh kita membunyikan klakson. Nah, apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, itu pastinya akan kena sanksi ya. Nah, khusus untuk poin pada ayat 2 bagian B, suara klakson yang tidak sesuai ketentuan akan mendapat sanksi tegas ya, ada sanksinya rupanya. Masalah klaksonnya ada sanksinya, jadi hati-hati ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285 ya, ayat 1, bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, salah satunya klakson, akan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda 250.000. Klakson ini rupanya juga banyak kreativitasnya, ada suara yang sampai ngok gitu. Itu suara intimidasi ya, dan kita dilarang sebetulnya ya. Kalau ada yang begitu, berhak Anda menegurnya. Ada juga bis yang ada yang tolol lewat gitu. Nah, ini apakah juga ini termasuk kepada memenuhi syarat gitu ya, syarat dalam penggunaan klakson? Saya juga kurang paham. Silakan saja Anda pelajari lagi bagaimana klakson itu harus dibunyikan pada saat yang tepat gitu. Klakson ini rupanya juga kalau kita misalkan dalam keadaan emosi, kesal, itu kita membunyikan langsung sampai tet. Itu menandakan emosional, dan ini menjadikan si pendengar merasa terintimidasi. Maka kalau kita memberikan klakson cukup 1 kali teng gitu. Nah, bila mana belum mendengar lagi tet gitu ya. Nah, itu boleh. Kalau kita memberikan peringatan, hati-hati kalau kita ada di belakang dia tet, atau kita menggunakan lampu dim yang lebih bagus ya. Lampu dim lebih bagus. Tapi lampu dim juga memang ada aturan juga, yaitu tidak boleh terlalu kedip. Seperti di jalan raya, di belakang kita lampu kedip. Oh, dia mungkin minta jalan gitu, minta jalan agar dia mau melewati kita ya. Itu juga salah satunya kita juga harus mengalah, jangan sampai kita terus ketika dia dim lampu dim terus kedip, kita nggak mengasih jalan ya. Tentunya juga dia akan marah dan dengan menekan klakson sekencang-kencangnya, panjang sekali. Nah, itulah yang disebut dengan isyarat emosi si pengendara. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam berkendaraan dan menggunakan klakson lebih bijak, menggunakan juga lampu dim juga lebih bijak, agar semuanya kita enak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada gunanya, informasi, dan tentunya saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Saya tukang ayam yang sok tahu, mohon maaf. Saya hanya mengatakan selamat berbahagia dan tetap semangat, gunakan peralatan atau perlengkapan kendaraan Anda dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.